lagi kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Mursyid Afandi. Sari tilawah dibawakan oleh Laila Hafni. Surah Fussilat ayat 30-33. Dan setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, Anda juga akan mendengarkan kultum yang dibawakan oleh Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar MA dengan judul Hisyab Ruqyat. Selamat mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
ولكم فيها ما تدعون. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Nuzulam min ghafurir rahim. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالحا وقال إنني من المسلمين. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya setiap menjelang bulan Ramadan, kita terutama di Indonesia biasanya dihadapkan akan potensi atau adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan.
Perbedaan ini sendiri dalam konteks negara kita, Indonesia, sudah lazim dan sering dan biasa terjadi. Yang ini sudah kita hadapi dan kita jalani selama ini. Bahkan secara historis, perbedaan penentuan awal bulan ini di Indonesia yang jauh sebelum Indonesia disebut dengan Indonesia, sejak disebut dengan Nusantara atau Majapahit, perbedaan ini sudah sering dan sudah lazim terjadi sejak lama. Jika kita telaah, kita telusuri, perbedaan itu biasanya bermuara pada dua hal atau dua metode, dua kriteria, yaitu kriteria atau metode hisab dan ru'yah. Artinya, dua metode ini adalah yang berkembang, yang digunakan oleh umat Islam hari ini tanpa terkecuali di Indonesia dalam menentukan awal-awal bulan Hijriah. Secara sederhana, baik metode ru'yat maupun metode hisab dalam penjabarannya, dalam pengimplementasiannya, ada ragam model, ragam interpretasi, ragam implementasi yang menyebabkan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun patut dicatat, segenap perbedaan tersebut masih dalam kerangka ijtihad, masih dalam kerangka syariat yang dibenarkan. Artinya, manakala berbeda hasil ijtihadnya menghasilkan kriteria yang berbeda, pada dasarnya itu adalah masih dalam ranah syariat, masih dalam ranah ijtihad yang kebenarannya sama-sama dikategorikan sebagai sesuatu yang bisa diikuti, bisa dipercaya, dan seterusnya. Secara sederhana, metode ru'yat yang berkembang hari ini di Indonesia dan di dunia Islam secara umum, dalam prakteknya juga ada berbagai model. Ada yang berpaham bahwa ru'yat itu hanya dengan mata saja atau dengan kasat mata. Ada juga yang berpandangan dengan menggunakan instrumen pembantu, diantaranya adalah teleskop atau binokuler. Ada juga yang berpaham bisa dengan memanfaatkan teknik astrofotografi atau olah citra, yaitu menghadirkan, memunculkan atau menampakkan hilal yang pada awalnya tidak tampak, tapi dengan teknologi tertentu pada akhirnya hilal itu bisa nampak, bisa terlihat, dan dinyatakan secara definitif bahwa itu adalah hilal syar'i dalam menentukan atau menjatuhkan awal bulan. Sama halnya juga dalam kriteria hisab yang secara sederhana bermakna perhitungan, maksudnya adalah perhitungan gerak benda langit. Dalam hal ini adalah gerak bulan atau hilal pada poros atau orbitnya. Dalam perjalanannya, dalam implementasinya juga ada keragaman pendefinisian atau pengimplementasian dari hisab itu sendiri. Dalam sejarah atau dalam perkembangannya ada yang menerjemahkan hisab itu dengan kriteria misalnya imkan ru'yah atau kemungkinan hilal bisa terlihat, yaitu dengan menetapkan ambang batas tertentu. Ada yang menetapkan misalkan dengan ketinggian hilalnya itu 2 derajat, ada yang menetapkan 3 derajat, ada 5 derajat, ada angka-angka yang lain. Semua ini masuk dalam kriteria atau konsep hisab yang disebut dengan hisab imkan ru'yah. Kemudian ada lagi yang menetapkan kriteria hisab yang dikenal dengan hisab wujudul hilal. Artinya tidak dengan ambang batas tertentu, tetapi dengan prinsip asalkan atau selama posisi hilal itu berada di atas ufuk, berapapun ketinggiannya, yang penting sudah wujud, sudah positif secara matematis, maka itu sudah bisa dinyatakan sebagai masuk tanggal 1. Artinya, dalam ranah hisab, pada dasarnya dalam implementasinya, dalam prakteknya ada beragam, ada berbagai kriteria yang berkembang, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang ada kalanya menyebabkan berbeda dalam menjatuhkan atau menetapkan
masuknya tanggal 1, apakah 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, dan seterusnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, oleh karena perbedaan itu tidak bisa dielakkan, sudah terjadi berulang kali di negeri kita, dan bahkan secara prediksi astronomis atau matematis, perbedaan itu akan terjadi di masa yang akan datang. Maka ada sikap atau beberapa sikap yang harus kita kedepankan dalam menghadapi fakta dan fenomena yang sedemikian ini. Yang pertama yang mesti kita lakukan sebagai umat Islam adalah tentu kita harus memiliki literasi, memiliki pemahaman yang lengkap, yang komprehensif tentang apa dan bagaimana penentuan awal bulan ini. Kita harus mengerti bagaimana prinsip dalam wujudul hilal, bagaimana prinsip dalam imkan ru'yat dengan berbagai ambang batasnya, bagaimana prinsip ru'yat itu sendiri, dan seterusnya. Jika kita sudah memahami bagaimana argumentasinya, logikanya, prinsip fikih atau usul fikihnya, maqasidnya, dan seterusnya, maka insya Allah jika ini sudah kita pahami dengan baik, kita akan arif dan bijak dalam melihat segenap perbedaan yang ada dan terjadi, karena seluruhnya pada dasarnya adalah bermuara pada dalil yang sama, ayat Al-Quran yang sama, hadis yang sama, pendapat ulama yang sama juga, sebagaimana ditunjukkan oleh para ulama dalam karya-karya mereka, dan seterusnya. Yang kedua adalah tentu kita harus istiqomah, harus konsisten, konsekuen dengan apa yang kita yakini kebenarannya. Jika kita memilih satu pendapat tertentu, maka kita harus mengikuti pendapat itu secara konsisten. Jika kita mengikuti pendapat yang lain juga sama halnya demikian. Tidak boleh mencampur adukan, di satu hal kita mengikuti pendapat yang satu, di hal yang lain kita mengikuti pendapat yang lain. Ibadah tidak boleh demikian. Oleh karena ini adalah persoalan ibadah, maka harus dan mesti berdasarkan dalil. Dalil itu berdasarkan ijtihad dari para ulama, dan ijtihad itu biasanya lazimnya adalah berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena itu kita harus mesti yakin dan istiqomah dengan apa yang sudah kita yakini kebenarannya. Berikutnya, oleh karena perbedaan tidak mungkin terelakkan, maka sikap yang harus kita kedepankan adalah saling menghormati, saling menghargai, saling bertenggang rasa, karena ini adalah sikap yang paling bijak di tengah perbedaan yang memang tidak bisa terelakkan. Mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pemaparan singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah serta kultum. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita.